Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini ketemu lagi sama saya, Bu Isti, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini, di pertemuan ini kita akan membahas tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Namun sebelum saya jelaskan materi hari ini, kita review dulu untuk materi yang minggu lalu. Oke, untuk materi minggu lalu, kita sudah bahas mengenai identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Oke, kita ulas sedikit dulu ya, Nak ya. Untuk teks eksplanasi sendiri, apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu? Mungkin kalian baru dengar ya, apa sih Bu teks eksplanasi itu? Jadi untuk teks eksplanasi itu teks yang berisi fakta yang menjelaskan sebuah fenomena. Fenomena itu apa? Fenomena itu berupa kejadian, misalnya ada kejadian alam, kejadian sosial, lalu ada kejadian ilmu alam, dan sebagainya. Kejadian itu diambil dari fakta yang terbaru atau yang telah terjadi. Lalu yang kedua, ciri umum teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu ada pernyataan umum, ada urutan sebab akibat, dan ada interpretasinya. Berarti ini semua berhubungan dengan topik yang akan kita ambil. Lalu yang ketiga, unsur pembentuk teks eksplanasi ada pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya berisi tentang pengenalan objek yang akan dijelaskan. Misalnya, ada penjelasan tentang keberadaan dan pengertian objek. Lalu objek itu dirinci, dijelaskan peristiwanya, sebab akibatnya bagaimana. Lalu yang keempat, ada hubungan kausalitas. Apa sih kausalitas itu? Kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Jadi biasanya menggunakan kata menyebabkan atau disebabkan atau bisa juga sehingga, jika, dan lain sebagainya. Lalu dalam teks eksplanasi ini apa sih fungsinya fakta itu? Jadi tadi ya, untuk eksplanasi kan harus berisi fakta. Fungsinya fakta di sini untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran dari sebuah informasi yang diambil. Jadi ada fakta, ada opini, tapi kalau untuk teks eksplanasi semuanya total berisi tentang fakta, berarti kejadian yang sebenarnya. Lalu di dalam teks eksplanasi sendiri ada gagasan umumnya. Gagasan umum itu berarti poin pentingnya yang mana? Poin penting bisa diambil dari kalimat utama. Jadi dalam teks eksplanasi berbentuk paragraf. Paragraf itu jenisnya ada 3. Ya, ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, ada paragraf campuran. Saya jelaskan dulu untuk yang deduktif. Kalau untuk paragraf deduktif berarti paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Lalu yang kedua ada paragraf induktif. Kebalikan dari deduktif. Berarti letak kalimat utamanya ada di bagian paling akhir. Lalu ada paragraf campuran. Tadi ada deduktif, ada induktif, sekarang ada campuran. Kalau yang deduktif tadi di awal, lalu induktif di akhir, berarti campuran dicampur. Antara kalimat utamanya bisa di awal, nanti diulang lagi di bagian akhir. Itu untuk yang review yang kemarin. Jadi sudah ingat ya Nak ya? Baru kita masuk ke materi hari ini. Masih di bab 2, kita masuk ke subbab menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Oke.
Untuk slide yang pertama, Pak Ari, tolong ini slide yang pertama. Tunggu bentar Bu ya. Iya. Oke, jadi tadi itu ya Nak ya, untuk materi yang lalu sudah kita review semua, sudah saya ingatkan lagi, pokoknya intinya gini, kalau untuk teks eksplanasi itu pada intinya berisi tentang fakta atau kejadian yang sebenarnya. Bu, misalkan kalau teks eksplanasi tapi isinya bukan fakta, tapi berupa opini-opini dari pendapat beberapa ahli. Oh, bukan termasuk teks eksplanasi gitu ya. Pokoknya intinya kalau teks eksplanasi isinya harus berupa fakta. Oke, lanjut ke ini ya, materi hari ini, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Oke, yang pertama kita identifikasi dulu struktur teks eksplanasi. Slide berikutnya. Oke, struktur teks eksplanasi tadi ada 3 ya Nak ya. Jadi yang pertama ada identifikasi fenomena. Tadi fenomena berarti kejadian, mengidentifikasi sebuah kejadian. Terus yang kedua strukturnya ada proses kejadian, menjelaskan fenomena itu atau menjelaskan kejadiannya. Lalu yang ketiga, ulasan atau review. Oke, kita bahas dulu dari identifikasi fenomena. Apa sih yang perlu kita identifikasi dari fenomena atau kejadian itu? Berarti kita harus mencari tahu apa sih latar belakangnya terjadi suatu informasi itu. Kita ulas dulu. Jadi tadi identifikasi fenomena berkaitan dengan hal atau informasi atau fakta yang akan kita jelaskan melalui teks eksplanasi itu sendiri. Tadi ya, fenomena atau kejadian itu berhubungan dengan bisa ada fenomena alam, ada fenomena sosial, ada fenomena budaya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, setelah kita mengidentifikasi fenomena, kejadiannya apa? Misalkan ini yang lagi marak mungkin kejadian tentang COVID ya Nak ya. Kita ambil data terbaru. Kalau COVID kan berarti fakta ya, bukan opini ya, karena memang ini sudah jadi pandemi dunia juga. Kita ambil tema itu. Jadi kita identifikasi, oh kita mau ambil fenomena apa? Fenomena tentang penyebaran COVID-19. Lalu yang kedua, kita ulas dulu proses kejadiannya seperti apa. Kita ambil kronologisnya, kita ambil penyebabnya bagaimana. Jadi untuk proses kejadian, kita rinci. Kita ambil fakta yang relevan dengan fenomena yang diterangkan. Oke, jadi dibagi jadi 2. Ada rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana, akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis. Kronologis itu secara urut ya. Jadi fasenya diurutkan, bagaimana COVID itu bisa ada di Indonesia. Misalkan dulu kan awalnya terjadi di Wuhan ya, di Cina yang ditemukan di situ, lalu dibahas, dirinci bagaimana kronologisnya, kenapa bisa sampai ke Indonesia dari tahun lalu ya Nak ya, sampai sekarang misalkan. Lalu yang kedua, rinciannya berpola atas pertanyaan mengapa. Mengapa kok COVID bisa sampai ke Indonesia? Jadi ini berhubungan dengan kausalitas, sebab akibatnya bagaimana. Ya kan? Jadi dulu pertama COVID itu ada di Wuhan. Lalu sana lockdown, ceritanya gitu kan.
Sana lockdown, akhirnya cuma ada di sana dulu sebenarnya. Lalu karena penyebarannya yang cukup cepat, makanya bisa sampai ke Indonesia sampai sekarang itu. Nah, itu dijelaskan semuanya, masuk ke struktur teks eksplanasi yang proses kejadian, dijelaskan secara kronologisnya, urutan waktunya bagaimana. Lalu yang ketiga, ulasan. Yang ulasan berarti kita mengomentari konsekuensinya bagaimana. Penulis itu mengomentari. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam, baru gabung Ajis. Lanjut ya, jadi kita mengomentari atau kita menilai, karena kita tadi ambil fenomena tentang COVID, kita menilai tentang bagaimana penyebaran COVID itu yang tadi awalnya ada di Cina, kenapa bisa sampai ke Indonesia, kita review, kita nilai. Gitu. Lalu lanjut yang ketiga. Oke, slide ketiga. Tadi kita ambil contoh tentang COVID ya, Nak ya. Sekarang yang slide ketiga selanjutnya kita ambil contoh tentang demonstrasi. Oke. Yuk kita ulas dulu strukturnya. Tadi strukturnya ada 3, jadi kita identifikasi dulu, lalu ada prosesnya, kausalitasnya bagaimana, lalu kita baru mengulas. Oke, yang pertama dulu, Yon, ayo. Ada identifikasi fenomena. Oke, kita ambil fenomena tentang demonstrasi yang lagi marak saat ini ya, Nak ya. Jadi identifikasi, kita mau ngambil masalah apa sih, Bu, untuk tes eksplanasi ini? Oke, kita ambil demonstrasi. Berarti kita cari penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Demonstrasi bukan hal aneh lagi bagi negara-negara Eropa, misalkan gitu ya. Jadi topik utamanya tentang demonstrasi dan anarkisme. Lalu kita setelah identifikasi permasalahannya apa, fenomenanya apa, lalu kita ambil proses kejadiannya. Tadi proses berarti berhubungan dengan kronologisnya, diurutkan secara waktunya. Jadi kita ambil ini contohnya prosesnya rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem. Adem ayem itu berarti yang tenang, tidak ada masalah gitu ya, Nak ya. Lantaran kesejahteraan terpenuhi. Maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Jadi karena masyarakatnya juga patuh hukum, makanya demonstrasinya memang jarang terjadi. Komentar dari kepala daerah menyulut reaksi para mahasiswa. Mereka memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataannya. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut. Ini maksudnya urusan perut itu masalah keuangan ya, Nak ya. Jadi demonstrasi itu tidak selalu disebabkan oleh urusan perut, bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak disadari oleh motif itu. Pada umumnya, demonstrasi massa justru lebih disadari oleh kebutuhan tingkat akhir itu. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak-hak dan eksistensi mereka diakui. Oke, kita simak, lihat yang kalimat terakhirnya untuk proses kejadian. Jadi, di situ tadi kita ambil fenomenanya kan demonstrasi dan anarkisme. Lalu prosesnya bagaimana kok bisa terjadi demonstrasi? Poin pentingnya ada di kalimat terakhir. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak-hak dan eksistensi mereka diakui. Jadi itu poin pentingnya, gagasan utamanya itu. Lalu karena masyarakatnya butuh pengakuan dari pemerintah, maka kita ambil poin C, ulasannya, reviewnya bagaimana. Jadi reviewnya, demonstrasi massa pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997 sampai 1998
bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang yang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas. Dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan intelektual. Nah, jadi dari strukturnya tadi, kita identifikasi strukturnya. Tadi kita mengidentifikasi mengenai demonstrasi. Yang awal tadi kan kita bahas tentang demonstrasi dan anarkisme. Lalu kita bisa mengambil prosesnya dari awal sampai akhir. Tadi prosesnya kan kronologisnya disebabkan karena masyarakat membutuhkan pengakuan dari pemerintah. Lalu ulasannya atau penilaian dari penulisnya, oh sebenarnya demonstrasi ini karena berasal dari mahasiswa dan golongan intelektual. Itu jadi caranya untuk menganalisis strukturnya. Lalu yang ke slide selanjutnya, kita bahas tentang kebahasaan teks eksplanasi. Oke, selanjutnya kebahasaan teks eksplanasi itu apa sih? Next selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, jadi dilihat dari judulnya ya nak, kebahasaan. Bagaimana sih bahasa yang digunakan dalam kita membuat teks eksplanasi? Oke, jadi secara umum, dulu kita di bab 1 yang Zoom pertama ya, kita sudah membahas tentang teks prosedur. Jadi secara kebahasaan itu antara teks eksplanasi dan teks prosedur itu tidak jauh berbeda. Ya. Jadi teks eksplanasi itu dikategorikan teks yang faktual atau non sastra. Non sastra berarti sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Jadi teks eksplanasi banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif. Nah, ini saya jelaskan dulu. Makna itu ada dua ya, Nak ya. Jadi ada makna denotatif atau denotasi, lalu yang kedua ada makna konotatif atau konotasi. Ini dalam bahasa sering banget keluar, jadi harus tahu bedanya. Ya, Nak ya. Oke, yang pertama dulu untuk makna denotatif. Apa sih makna denotatif itu? Oke, kalau untuk makna denotatif atau denotasi ya, saya bilang denotasi. Jadi denotasi itu adalah makna yang sebenarnya. Jadi jenisnya itu ada dua. Kalau denotasi itu yang sebenarnya, berarti yang konotasi itu yang tidak sebenarnya. Kamu harus bisa membedakan ini dulu. Karena tadi saya bilang teks eksplanasi itu berhubungan dengan fakta yang ada, berarti kita ambil, kebahasaan teks eksplanasi itu masuk ke makna yang denotatif, bukan yang konotatif. Itu ya, pokoknya bedanya kalau denotatif atau denotasi itu yang nyata, lalu yang kedua konotatif atau konotasi berarti yang tidak nyata. Karena hari ini kita membahas tentang teks eksplanasi yang saya bilang isinya harus fakta, berarti kita simpulkan bahwa teks eksplanasi itu bermakna denotatif. Itu ya. Lalu untuk teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis. Tadi kausalitas itu berarti hubungan sebab akibat. Lalu kronologisnya dijelaskan secara waktunya. Oke, jadi ciri-cirinya untuk kebahasaan teks eksplanasi ini banyak menggunakan konjungsi kausalitas maupun kronologis. Bahas dulu satu ya, untuk konjungsi kausalitas. Tadi konjungsi kausalitas berarti sebab akibat. Ya, karena sebab akibat memang kita biasanya mengambil kata yang kita gunakan ada sebab, ada karena, ada oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga.
dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada konjungsi kronologis. Kronologis tadi berarti berhubungan dengan waktu, dijelaskan dari awal sampai akhir. Contoh penggunaan kata yang menggunakan konjungsi kronologis ada kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, ya. Oke. Jadi teks eksplanasi yang berpola kronologis juga banyak menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Oke, selanjutnya contoh. Oke, contoh untuk slide selanjutnya ya. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Oke, ini contoh ini kita analisis kebahasaannya bagaimana. Berarti dilihat dari kronologisnya atau kausalitasnya ya, Nak ya. Yuk, kita simak di kalimat pertama dulu semuanya. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Nah, di situ ada kalimat pada bulan keempat. Pada bulan keempat berarti bilangan. Kalau bilangan berarti termasuk konjungsi kronologis atau hubungan waktu pada bulan keempat yang dicetak miring itu ya. Lanjut ke kalimat kedua. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Sama ada kalimat dalam bulan kelima. Kelima itu berhubungan dengan angka, terus berarti di situ diurutkan secara kronologisnya, termasuk konjungsi kronologis. Lalu kalimat ketiga, kita ulas lagi. Selama bulan ke-6, alis dan bulu mata timbul. Jadi dari tadi ada bulan keempat, kelima, keenam, lalu yang kalimat selanjutnya, setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Lalu kalimat selanjutnya, selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit, sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok dan terus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Oke, jadi dari paragraf ini, paragraf yang saya contohkan ini, kita lihat pada kalimat-kalimat pertamanya, di situ kan dijelaskan pada bulan keempat. Lalu kalimat selanjutnya, dalam bulan kelima. Terus selama bulan ke-6. Lalu setelah 7 bulan. Terus kalimat berikutnya, selama bulan ke-8 dan ke-9. Ya kan, di situ diurutkan secara kronologisnya, secara urutan waktunya. Berarti yang saya contohkan ini termasuk kebahasaan teks eksplanasi dalam yang kronologisnya, ya Nak ya. Masuk ke konjungsi kronologis, memiliki hubungan waktu. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya berkenaan dengan kata ganti yang digunakannya. Teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan, yang bukan berupa persona. Persona itu apa? Persona itu perorangan. Jadi, dalam teks eksplanasi itu, kita menggunakan kata ganti yang ditujukan untuk benda, baik bendanya itu konkret maupun abstrak. Jadi, kata ganti yang kita pakai untuk teks eksplanasi bukan merujuk atau bukan menunjuk pada orangnya, tapi pada bendanya. Benda apa? Benda yang kita bahas sebagai topik di teks eksplanasi. Oke, slide selanjutnya. Tadi ya,
Jadi untuk kata gantinya itu bisa konkret ataupun abstrak. Seperti tadi kan kita ambil contoh teks eksplanasi yang ngambil tema demonstrasi, ya kan? Jadi kita merujuk pada apa? Pada demonstrasinya. Atau bisa juga misalkan, Bu, saya mau ngambil tema tentang banjir. Oh, boleh, silakan. Berarti kita ambil kata gantinya itu tentang banjir. Atau bisa juga tentang gerhana, dan lain sebagainya. Jadi merujuknya ini pada benda ya, bukan pada orang. Ingat-ingat ya, Nak ya. Untuk teks eksplanasi, kata ganti yang digunakan ini untuk menunjukkan atau menjelaskan suatu benda, baik benda itu konkret ataupun abstrak, bukan merujuk pada orangnya, gitu ya. Jadi dalam teks eksplanasi banyak ditemukan kata kerja pasif. Nih, kata kerja pasif. Ada kata kerja pasif, ada kata kerja aktif. Tapi dalam teks eksplanasi kita ambil yang pasif. Apa sih, Bu, contohnya untuk kata kerja pasif? Misalkan, nih ada terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, atau dilahirkan. Jadi gini, kalau untuk pasif kamu gunakan kata ter atau di. Misalkan ada kata dimulai sama kata memulai, itu beda. Dimulai karena diawali di, berarti dia menggunakan kata kerja pasif. Tapi kalau kata memulai, berarti dia menggunakan kata kerja aktif. Jadi kalau untuk teks eksplanasi berhubungan dengan kata kerja pasif, kamu ambil aja kata dimulai. Jadi ada ada awalan di. Oke, sampai di sini saya buka sesi tanya jawab dulu. Silahkan bagi yang mau bertanya atau belum jelas sebelum saya lanjutkan ke latihan. Adakah pertanyaan? Bisa chat. Benar. Silakan, saya buka sesi tanya jawab dulu. Silakan bagi yang mau bertanya atau belum jelas, Bu, saya belum jelas bagian ini. Ayo tanya. Mumpung saya kasih waktu nih. Silakan. Karena nanti untuk teks eksplanasi saya masukkan juga materi ini untuk materi PTS ya, Nak ya. Jadi nanti untuk PTS saya ambil 2 materi dari teks prosedur, yang pertama di bab 1, lalu yang kedua di teks eksplanasi ini. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan saya tunjuk nih. Saya kasih pertanyaan harus bisa jawab. Oke, nggak ada. Kalau tidak ada berarti saya mau nunjuk. Saya kasih pertanyaan dulu. Oke. Untuk kelas 11 AK, Hana Hanifah.
Hana Hanifah masih ada di situ ya? 11 AK Hana Hanifah. Pertanyaan untuk bentar. Oh, Hana Hanifah enggak ini. Saya ganti. Untuk si 11 OTKP 1. 11 OTKP 1 saya ambil ada Salsabila Borman. Ya, oke. Salsabila Borman, 11 OTKP 1. Saya kasih pertanyaan. Tadi dalam kebahasaan teks eksplanasi banyak menggunakan makna denotatif. Tolong jelaskan ke saya. Apa sih yang dimaksud dengan makna denotatif itu, Salsabila? Salsa? Salsa hilang. Yang lain bisa menjawab? Silakan. Bagi bisa menjawab, nanti saya langsung tambahkan nilainya. Jadi ada nilai keaktifan untuk kalian di Zoom ini. Ayo, silakan. Pak Mukti. Pak Mukti ngikutin aja Pak Mukti, nggak usah jawab. Ayo, yang lain, siswa yang lain. Apa deh? Nggak ada yang ini. Gampang loh. Tadi kurang jelas. Ayo. Siapa? Kurang jelas. Kurang jelas. Kelas apa? Siapa tadi suaranya? Tadi saya kasih ke Salsabila, nggak ada. Sekarang saya serahkan ke yang lain. Silahkan bagi yang mau menjawab pertanyaan pertama saya. Langsung saya kasih nilai 90 nanti untuk Zoom kedua ini. Makna yang sebenarnya, Siapa dulu namanya? Zahra. Zahra, kelas. Akuntansi. Halo. Zahra kelas apa, Nak? Akuntansi, Bu. Akuntansi. Oke, Zahra. Tadi saya kasih pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan makna denotatif ya, Zahra ya? Apa, Zahra? Jelasin, Zahra. Nah, denotatif itu makna yang sebenarnya. Oke, cakep. Jadi untuk makna denotatif adalah makna yang sebenarnya. Iya. Oke. Satu lagi ya, Zahra ya. Tadi saya bilang ada denotatif, satu lagi ada apa? Ada? Denotatif, oke. Kalau yang denotatif tadi sebenarnya, berarti konotatif itu yang bagaimana, Zahra? Tidak sebenarnya. Oke, cakep. Nah, ini langsung 90 Zoom kedua. Oke, makasih, Zahra. Iya, Bu, makasih. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya cepet-cepetan aja ya, nggak saya tunjuk lagi ya, biar kalian lebih aktif. Pertanyaan yang kedua. Tadi sudah saya singgung mengenai jenis paragraf di teks eksplanasi. Jenis paragraf itu ada 3 berdasarkan letak kalimat utamanya. Tolong dijelaskan 3 itu apa saja. Jadi ada paragraf titik-titik, paragraf titik-titik, sama paragraf titik-titik. Silahkan, yuk. Ada yang bisa? Kalau yang nyimak dari awal pasti bisa. Yuk, siapa? Kedengeran, Bu. Saya bisa. Siapa namamu?
Torik. Ahmad Hah? Torik, Bu. Ahmad Torik. Muhammad Torik. Muhammad Syafrul Aziz, Bu. Satu-satu dulu, Nak. Muhammad Torik ya, duluan ya. Torik kelas berapa, Torik? Muhammad Torik hilang. Ganti tadi yang kedua siapa? Muhammad Aziz. Ngelek, Bu. Torik. Hilang. Torik masih ada di situ, Torik? Torik nggak jadi? Ya, Bu, ada, Bu. Ada. Muhammad Torik ya. Kamu kelas apa, Nak? PHR 2. PHR 2. Oh, PHR 2 wali kelasnya siapa? Saya. Kamu tuh ya? Oke. Yuk, Torik. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ayo disimak dulu, Torik. Tadi di awal review saya menjelaskan ada 3 jenis paragraf. Jadi ada paragraf titik-titik, paragraf titik-titik, dan paragraf titik-titik berdasarkan letak kalimat utamanya. Coba Torik, sebutkan 3 itu paragraf apa aja? Paragraf induktif, sama campuran, Bu. Paragraf induktif, deduktif, sama campuran. Satu-satu, jelaskan dulu. Yang deduktif itu yang bagaimana? Yang bagaimana, Torik? Sudah benar, 3 ada deduktif, induktif, campuran. Deduktif yang bagaimana, Torik? Tahu, Bu. Torik masih di situ, Nak? Lagi nyari, Bu, di HP tadi. Oh, lagi nyari di HP lah. Kok nyari? Berarti kamu tadi nggak dengerin saya. Oke. Torik udah 3 tadi ya. Saya lempar ke yang lain. Oke, Torik sudah. Yuk, yang lain. Ada yang lain? Tolong dijelaskan. Tadi Torik sudah berpendapat jenis paragraf berdasarkan letak kalimatnya itu ada paragraf deduktif, ada induktif, sama campuran. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, tolong dijelaskan paragraf deduktif itu yang seperti apa, induktif yang bagaimana, lalu campuran itu yang bagaimana. Ada yang bisa? Saya, Bu. Siapa namamu? Nggak beli kemarin ada. Mahal anjing berapa? 50.000. Siapa namamu tadi yang bisa Gini kan? menjawab? Ya, tapi ini berapa? Masih banyak. Semangat. Bukan sekotak lu gitu. Yang lain Dia yang tidak bisa menjawab, silakan silent dulu. baca keluarga. Kesempatan Ada sih yang mau 13.000 menjawab. tapi tipis banget jelek. Ntar lu corona nih, yang nggak pakai masker. Saya, Bu. Kamu siapa, Nak? Namamu? Canita. Canita. Siapa? Canita. Canita, kelas? OTKP 2. Oh, TKP 2. Wali kelasnya siapa ini? Miss Putri. Miss Putri. Oke. Canita. Canita, tadi si Tori kan sudah menyebutkan jenis paragraf itu ada 3 ya, Canita ya. Ada deduktif, induktif, sama campuran. Sekarang Canita silahkan menjelaskan ketiganya itu yang bagaimana. Yuk. Kalau paragraf deduktif itu yang ide pokoknya ada di awal paragraf. Oke. Kalau induktif itu yang ide pokoknya di akhir paragraf. Oke. Kalau misalkan yang campuran itu yang ada di akhir sama di awal ya, Bu? Oke, cakep. Lengkap, benar. Terima kasih, Canita, kelas POTKP 2. Iya, Bu, sama-sama. Ya, lanjut untuk slide terakhir. Ada latihan di situ. Ini waktunya masih cukup ya. Oke. Di slide terakhir
Pak Ari, tolong slide terakhir. Yang latihan. Oke. Yuk, perhatikan semua, Nak. Di situ ada 3 soal. 3 tapi beranak ya. Satu soalnya ada 2. Jadi ada 6. Ada 6 pertanyaan. Ini silahkan. Masih saya buka untuk ini ya. Kalian tanya jawab di sini ya. Jadi ini latihan. Untuk latihan yang kita secara lisan, tapi nanti ditulis juga di buku tulismu, lalu nanti kirim ke Zoom untuk tugas Zoom yang kedua. Pertanyaan yang pertama, ya, tentukanlah mana yang termasuk konjungsi kausalitas atau konjungsi kronologis dan keterangan waktu yang terdapat pada kalimat berikut ini. Kita lihat yang A dulu. Kita ambil konjungsi kausalitas dulu. Kausalitas tadi berarti sebab akibat. Silahkan saya buka untuk yang mau menjawab di poin A yang pertama. Poin A yang pertama, silahkan. Sampah-sampah yang menyumbat aliran sungai menyebabkan banjir. Jadi di kalimat 1 ini, manakah yang termasuk konjungsi kausalitas? Kata Saya, apa Bu. yang... kamu siapa namamu? Wulandari. Kok yang jawab laki-laki? Yang bilang saya perempuan loh. Siapa namanya? Roman, saya Ayo serius, nih keburu habis nanti waktunya. Ayo, siapa? Siapa yang mau menjawab pertanyaan pertama? Saya, Bu. Kamu siapa namanya, Nak? Bulan. Noriko, Bu. Salah. Noriko. Iya, Bu. Kelas 11 AK. 11 AK. IG-nya apa IG-nya? Yuk, Noriko. IG-nya Yang apa? pertama, poin A yang pertama, sampah-sampah yang menyumbat aliran sungai menyebabkan banjir. Kata apa yang masuk konjungsi kausalitas, Noriko? Menyebabkan banjir, Bu. Menyebabkan banjir. Lebih fokus lagi, cuma satu kata aja. Menyebabkan. Menyebabkan. Oke, Noriko, terima kasih. Gampang kan ya? Bu membuat, Bu. Bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, Bu membuat, Bu. poin A yang kedua, siapa yang menjawab? Saya, Bu. Bu, Siapa Saya. namamu? Muhammad Sarul. Muhammad Syahrul. Ya, Syahrul kelas apa? 11 PHR 1. PHR 1. Oke, Kalau dulu. baca Syahrul yang poin A nomor 2. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Goyang, Bu. Nami. Tsunami. Mana termasuk konjungsi kausalitas? Gesekan, Bu. Gesekan. Menjelaskan apa itu? Kayaknya Nara. sel server deh. Yang lain? Syahrul nggak jadi dapat nilai. Salah. Pertanyaannya apaan, Bu? Saya, Bu. Saya. Sama. Yang masuk konjungsi kausalitas itu yang mana? Kayak si Noriko tadi loh jawabnya. Syahrul lewat ya. Saya kasih kesempatan yang lain. Siapa? Saya, Bu. Boleh. Namamu siapa, Nak? Citra, Bu. Citra kelas 11 OTKP 2. TKP 2. Oh, TKP 2 sudah 2 orang. Ya,
Citra, baca dulu nak yang poin kedua. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Oke, manakah Citra yang termasuk konjungsi kausalitasnya? Yang karena, Bu. Oke, karena. Widi Betul. Citra pintar. Terima kasih Citra. Ya, sama-sama, Bu. Oke, lanjut. Caru lewat ya. Salah udah dijawab sama si Citra. Citra Lanjut pintar yang banget. poin B. Poin B berarti masuk ke konjungsi kronologis. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Poin B. Kamu siapa lagi? Akbar, Bu. Akbar, kelas? Masa lupa sih, Bu? Kelas berapa, nak? Kelas. Aziz Ya. Akbar. Ya, Oh, saya manggilnya Abdul Aziz, bukan Akbar. iya, Bu. PHU ya, nak ya? Apa, Bu? PHU ya? OTKP, Bu. Masa Ibu udah Akbar lupa sih? sekarang wali kelasnya siapa, nak? Bu Nopi. Bu Nopi, oke. Yuk, jawab yang poin B nomor 1. Kamu baca dulu soalnya. Getaran bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Menurut kamu, mana yang masuk konjungsi kronologis? Korban jiwa. Korban jiwa. Korban jiwa, iya, salah. Helah. Salah. Terus yang Bisa mana, Bu? diperbaiki? Kata apa? Saya kasih kesempatan yang kedua nih. Getaran bumi. Salah lagi, lewat. Haji Nilai deh, Bu, lewat, salah. ganti yang lain. Ayo, yang lain silakan. Kasih Saya, kesempatan yang Bu. lain. Kamu siapa, nak? Nanda Aulia, 11 akuntansi. Nanda Aulia. Akuntansi. Ini yang masuk OTKP 2, akuntansi, perhotelan. OTKP 1 kok belum ada ya? Yuk, Nanda. Ulangi, Nanda, untuk pertanyaan yang poin B nomor 1. Baca dulu, Nanda. Getaran bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Menurut Nanda, mana yang masuk konjungsi kronologis? Nah, Sehingga sehingga, cakep. Oke, langsung 90. Terima kasih, Nanda, untuk kelas langsung, A. Bu. Iya. Sekarang lanjut yang B, poin nomor 2. Silahkan. Yang lain siapa? Saya, Bu. Siapa Bu. namamu? Muhammad Atala Rafid, MMR 1. Atala Arafik. Rafid, Bu. MMR 1. Ya, Oke, MMR 1. Baca dulu soal B nomor 2. pada awalnya kami dipersilakan masuk, duduk, lalu ditanya apa keperluan kami. Pada Mana? awalnya, Bu. Pada awalnya. Kata Oke, kronologisnya bisa. pada awalnya. Oke. Jadi untuk konjungsi kronologis ini yang poin B nomor 2 ada 2 ya sebenarnya ya. Si Atala ya. Jadi bisa pada awalnya. Pada awalnya lalu ditanya. Ada lalu. Ya kan? Jadi ada 2 ya di situ ya. Oke, terima kasih Atala. Lanjut yang C. Bu. Ibu, saya mau jawab. Saya, Bu. Kalau udah tahu gampang aku Ibu, saya mau. namanya Bu, saya siapa? Bu, dulu? saya mau, Bu. Bu, saya mau. Ayo, namanya Ibu, saya, Bu. nama siapa, Nak? Halimah Syadia, OTKP 1. Halimah, kelas apa Halimah? OTKP 1, Bu. Nah, baru nongol TKP 1. Yuk, baca Halimah, C nomor 1. Mereka akan mengadakan perlombaan sepak bola 2 minggu lagi. Mana keterangan waktunya Halimah? Gampang banget ini. 2 minggu lagi, Bu. 2 minggu lagi, betul.
betul. Ibu, Nila Mayu Larasati dari 11 MMU mau jawab. Saya dong, Bu. Udah tahu gampang, langsung ikutin teman-temannya. Halimah oke ya, sudah. Terus terakhir siapa tadi? Ibu saya, Nila dong, Bu. Mayu, Bu. Namanya siapa, Nak? Pertanyaan Nila terakhir. Olivia Hah? udah. Ibu, Nilam Ayu. Nilam kelas berapa, Nilam? Nih ya, Bu, saya jawab ya, Bu. Nilam kelas berapa kok saya jawab? Oh ya, udah 11 MMU. 11 MMU. Oke, MMU baru Nilam. MMU, yuk Nilam baca dulu. Zaman dahulu banyak orang berkirim surat menggunakan burung merpati. Keterangan waktunya zaman dahulu. Zaman dahulu. Oke, penutup dari Nilam, betul. Ya, terima kasih Nilam. Oke, untuk yang lain silahkan kalau mau dapat nilai. Untuk ini ya, slide terakhir ini ya Nak ya, perhatikan dulu. Tadi sudah ada yang menjawab berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Untuk slide terakhir di tugas Zoom ini, sebenarnya kita sudah bahas, cuman saya mau bentuk tertulisnya ya Nak ya. Jadi silahkan bisa ditulis soalnya untuk latihan ini dari poin A sampai poin C. Kamu tulis dulu soalnya, lalu kamu jelaskan kayak tadi, konjungsi kausalitas, titik 2, misalkan yang poin A nomor 1, konjungsi kausalitas, titik 2 yang menyebabkan, gitu ya. Jadi kamu tulis di buku tugasmu, tulis keterangan di situ, tugas Zoom kedua. Jangan lupa dikasih nama sama kelas untuk tugas tertulisnya. Lalu nanti saya share di Zoom-nya ya untuk pengumpulan tugasnya. Saya tunggu paling lambat 1 minggu ya Nak ya. Ini hari Senin berarti nanti berakhir sampai hari Sabtu. Senin nanti sudah saya cek lagi. Oke. Kesimpulannya untuk materi hari ini. Yuk. Perhatikan dulu semuanya, kita ambil kesimpulan sebelum kita tutup. Jadi kesimpulannya hari ini kita membahas tentang analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Oke, jadi tadi intinya kalau struktur berarti ada 3 poin penting ya. Bentar, ini saya ini dulu semua. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Buset, suara siapa itu? Oke, perhatikan dulu semua ya Nak ya. Untuk penutupnya, jadi hari ini kita menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Jadi yang pertama, Kelihatan Bu. ini dong dulu semua. Nah. Bener, Ben? Bentar. Nah, kan? Oke. Ya, untuk penutupnya, jadi hari ini kita membahas tentang analisis struktur dan kebahasaan teksnya eksplanasi. Jadi yang pertama tadi ya kesimpulannya ya Nak ya. Untuk struktur teks eksplanasi intinya tadi dibagi jadi 3. Jadi yang pertama ada identifikasi fenomena, lalu ada proses kejadian, lalu yang terakhir ada ulasan atau review. Itu ya. Terus apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi sendiri apa? Teks yang berisi tentang fakta yang menjelaskan fenomena atau kejadian terbaru atau kejadian yang akan dibahas. Itu ya. Fungsinya teks eksplanasi berarti menyampaikan kebenaran dari topik yang kita bahas. Lalu yang selanjutnya,
tadi kita sudah membahas tentang kebahasaan teks eksplanasi. Kebahasaannya itu berarti dibagi jadi beberapa konjungsi. Ada konjungsi kausalitas, ada konjungsi kronologis, ada keterangan waktu. Konjungsi kausalitas, kesimpulannya berarti konjungsi yang isinya tentang hubungan sebab akibat. Jadi ada sebabnya apa, lalu ada akibatnya bagaimana. Tadi sudah dijelaskan ya, ditandai dengan kata sebab, karena, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Lalu yang poin kedua, ada konjungsi kronologis, diingat-ingat. Untuk konjungsi kronologis berarti berhubungan dengan waktunya. Kronologisnya bagaimana, dijelaskan dari awal sampai akhir, biasanya ditandai dengan kata kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Terus ada lagi tadi keterangan waktu, seperti contoh di latihan poin terakhir tadi ya nak ya, keterangan waktu, namanya juga waktu berarti berhubungan dengan waktunya. Tadi sudah saya kasih contoh, misalkan mereka akan mengadakan perlombaan sepak bola 2 minggu lagi. Berarti yang termasuk keterangan waktunya tadi 2 minggu lagi, gitu ya. Terus contoh lagi, misalkan zaman dahulu banyak orang berkirim surat menggunakan burung merpati. Kita ambil keterangan waktunya yang mana? Oh, berarti ya zaman dahulu, karena berhubungan dengan waktu yang dahulu. Oke, sampai di sini saya ingetin lagi, silahkan dikerjakan untuk latihan soalnya dari poin A sampai C, di situ ada 6. Kalau yang ngikutin dari awal tinggal ya ngulas lagi aja, lalu dikumpulkan di, ada saya share tugas Zoom yang kedua ya. Saya tunggu paling lambat hari Sabtu, silakan segera dikumpulkan. Lalu saya ingetin lagi untuk tugas-tugas yang minggu lalu, karena nanti kita bentar lagi mau PTS, silahkan dilengkapi juga semuanya. Jangan sampai ada tugas yang tidak dikumpulkan. Karena nanti kalau kamu nggak ngumpulin tugas satu saja dari mata pelajaran saya, otomatis nilainya juga berkurang. Gitu ya nak ya. Oke, saya tunggu untuk pengumpulan tugasnya. Terima kasih semuanya untuk pertemuan Zoom hari ini. Semoga kita sehat selalu. Kalau misalkan mau ke sekolah ada acara apa, silakan tetap taat prokes ya. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan tidak berkerumun ya nak ya. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.